Filipi pasal 1 ayat 1. Ya, ini adalah surat Rasul Paulus dan juga Timotius pada jemaat di Filipi. Apa yang sampai datang? Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Mesias Yesus, kepada semua orang kudus dalam masa Yesus di Filipi, dengan para pemilik jemaat dan diaken. Baik, di sana dikatakan demikian firman Tuhan. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Yesus HaMasiah, kepada semua orang kudus dalam Yesus HaMasiah di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Jadi dari sini dapat kita mengetahui bahwa ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi ini ditujukan kepada semua jemaat, tetapi ada di sana kata penilik jemaat dan juga di diaken. Nah, dari sini saya memperoleh pengertian bahwa di dalam satu gereja lokal itu ada dua yang melaksanakan tugas pelayan di sana. Yang pertama adalah harus ada penilik dan juga harus ada diaken. Nah, pertanyaannya sekarang yang pertama adalah, siapa ini penilik? Nah, ini dulu yang kita, siapa ini penilik? Siapa yang disebut penilik ini? Apakah penilik ini jabatan atau pekerjaan? Coba kita baca dulu supaya dapat, kita baca dulu Kisah Rasul 20 ayat 17 ditambah dengan ayat 28. Kisah Para Rasul 20 Kisah Rasul 20 ayat 17 ditambah dengan ayat 28. Kisah Para Rasul 20 ayat 17 dan 28. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Ayat 28. Ya. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Elohim yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi di sini di apa nih? Di Kisah Rasul 20 ini ayat 17 dikatakan apa? Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke. Jadi Paulus sebelum dia mau melanjutkan perjalanannya menugaskan seseorang ke dari Miletus ke Efesus untuk apa? Untuk memanggil para penatua jemaat. Nah, di ayat 28 apa dikatakan di sana? Coba dibaca lagi ayat 28. Ayat 28.
Ya. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Ya. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Elohim yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi dikatakan di sini, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Elohim yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Jadi para penatua ini apa? Di ayat 28 ini dikatakan sebagai apa? Sebagai apa? Penilik. Jadi penilik di ayat di Filipi 1 ayat 1 tadi itu adalah penatua. Jadi jabatannya sebenarnya adalah apa? Penatua, tetapi tugasnya sebagai pengawas. Jadi penilik itu adalah pengawas. Kalau di Alkitab saya ini, penilik itu diterjemahkan pengawas di sini. Jadi nggak ada ditemukan di sini penilik. Ini dia pengawas. Nah, pengawas. Jadi saya terangkan sedikit. Saya catat di sini. Penilik itu bahasa Yunani adalah episkopos. Nah, artinya adalah pengawas. Sedangkan penatua bahasanya adalah presbyteron, dipanggil dengan presbyter. Jadi penilik itu artinya gini, dia posisinya di atas, tetapi dia melihat ke bawah, dia tilik, nah, gitu. Jadi dia yang mengawasi, supaya jelas. Nah, ini. Jadi penilik itu adalah tugas dari seorang penatua, dari para penatua. Tugasnya apa? Mengawasi sidang jemaat ini. Tetapi saya katakan begini, di dalam Alkitab saya ini diterangkan ada seorang murid bernama Ignatius, ya kan? Dia mengatakan begini di dalam bukunya, bahwa penatua dan penilik itu ada perbedaan. Nah, dia mengatakan bahwa penilik itu lebih tinggi dari penatua, sehingga karena perkataan dia itu, maka terjadilah yang disebut di gereja-gereja seperti Katolik. Nah, ada episkop, ya kan? Ada dia episkop ini semacam uskup, ya, uskup. Terus ada dia lagi di atas uskup itu apa? Kardinal. Uskup ini ada nih ada lagi di begini. Ada uskup biasa, ada namanya uskup agung. Nah ini. Jadi penilik ini menurut dia adalah uskup agung gitu. Tetapi ada lagi tingkatan yang dibuat oleh mereka. Itu apa? Kardinal. Di atas kardinal ini ada lagi disebut dengan apa? Paus. Nah, jadi paus di kalangan mereka itulah yang apa? Yang tertinggi. Tetapi di sini dikatakan, di Alkitab saya dijelaskan bahwa hal itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para rasul. Jadi ketika Alkitab ini mengatakan tidak sesuai dengan yang diajarkan dengan para rasul, ada beberapa ayat yang dia kemukakan. Memang dia mengatakan gini, seolah-olah kalau ada perbedaan itu, maka di dalam kepemimpinan di dalam suatu jemaat itu akan ada nanti sifatnya apa? Yang otoriter. Ini. Yang sifat kepemimpinan yang otoriter, sehingga apa? Dia akan merendahkan bawahannya gitu.
Tetapi di Alkitab yang saya baca ini, yang saya pegang sekarang, dia menjelaskan bahwa hal itu tidak boleh terjadi. Saya mengingat, saya juga baca ketika misalkan Paulus, dia di Korintus waktu itu dia membentuk jemaat, ya kan? Tetapi setelah Paulus meninggalkan Korintus, lalu ada yang dari Apolos datang dari Alexandria, ya kan? Tetapi apa kata Paulus tentang Apolos? Dia mengatakan apa? Dia adalah teman sekerja, rekan sama-sama pelayan. Tapi dia tidak mengatakan, aku yang membentuk kamu, sebenarnya aku yang mengatur kamu. Kamu harus mendengarkan saya, jangan enggak. Tetapi dia mengatakan apa? Siapa aku? Siapa Apolos? Sama-sama apa katanya? Sama-sama pelayan. Tapi masing-masing akan mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Jadi Paulus tidak menganggap bahwa Apolos itu adalah suatu bawahan, enggak. Jadi Alkitab yang saya baca ini, yang saya pegang ini, itu yang menerangkan. Tidak boleh ada perbedaan. Tapi memang ada tugas masing-masing. Nah ini tugas masing-masing. Gitu. Jadi menurut Alkitab yang saya baca ini, yang saya peloreh pengetahuan dari Alkitab yang saya pegang ini, bahwa penilik itu artinya pengawas. Dan saya sudah cek kebenarannya, memang benar dia disebut pengawas. Kenapa? Karena di dalam tiap-tiap jemaat yang diangkat oleh para rasul itu adalah jabatannya adalah penatua, bukan penilik. Tetapi penatua inilah yang disebut penilik, karena dia bertugas mengawasi. Coba kita baca dulu itu di Kisah Para Rasul 14 ayat 23. Kisah Para Rasul 14 ayat 23. Apa dikatakan sana? Kisah Para Rasul 14 ayat 23. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua di jemaat itu. Ya. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Kisah Rasul 14 ayat 23, benar ya? Oh iya benar ya. Di sini kata apa? Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua bagi jemaat. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua itu kepada kepada Tuhan yang kepadanya mereka percaya. Jadi di sini mengatakan bahwa yang mengangkat penatua itu siapa? Adalah para rasul. Nah, ini. Jadi rasul yang mengangkat penatua. Makanya jabatan di dalam jemaat itu disebut penatua, bukan penilik. Karena jabatannya adalah penatua, tetapi tugas pengawasannya disebut penilik. Nah, dari ayat ini juga kita dapat memperoleh bahwa di dalam satu gereja lokal, bahwa itu tidak boleh dipimpin oleh satu penatua. Tidak boleh. Harus lebih dari satu penatua. Kenapa? Untuk menghindari tadi kepemimpinan yang otoriter. Ini. Untuk menghindari itu. Jadi dia harus lebih dari satu penatua. Nah, zaman dulu penatua ini adalah Ini adalah rekan atau teman daripada para rasul
untuk memutuskan segala sesuatu, termasuk doktrin. Ini. Jadi, walaupun rasul dipilih langsung oleh Tuhan Yesus pada saat itu, tapi apa? Mereka tidak menganggap, oh, ini kan doktrin. Nah, ini ajaran bahwa harus para rasul lah yang harus memutuskan segala sesuatunya, karena kami dipilih langsung, penetua tidak. Bukan begitu. Tetapi para rasul menganggap bahwa penetua ini juga adalah apa? Ini juga sudah dipilih dan ditetapkan oleh apa? Elohim sendiri. Sehingga di dalam mengambil keputusan, terlebih doktrin di dalam suatu ajaran yang ini yang melibatkan suatu persoalan, maka apa? Harus bersidang. Para rasul, para penetua, dan orang yang dianggap lebih rohani itu yang ikut bersidang. Jadi tidak ada perbedaan. Coba kita baca dulu itu di Kisah Para Rasul 15. Coba Kisah Para Rasul 15. Coba dibaca mulai dari ayat 1 lah dulu. Nah. Sampai dengan ayat 6, coba. Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 6. Ya. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Saudara-saudara seiman di situ. Bukan begitu. Coba baca. Saya ulang. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara iman di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ya. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Ya. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Elohim lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Ya. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Terima kasih. Di sini dikatakan bagaimana? Jadi di sini saya katakan begini. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara seiman di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ini. Jadi ada segolongan orang dari orang-orang Farisi yang menjadi percaya, tetapi tetap dia apa? Mengadopsi, membawa ajaran tentang apa? Hukum sunat. Sehingga mereka apa? Memaksakan kepada orang-orang percaya yang lain bahwa mereka bangsa lain yang percaya apa? Harus disunat. Tapi apa? Ayat 2. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu, akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang dari jemaat itu pergi kepada siapa? Rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan persoalan itu. Karena ini menyangkut doktrin, maka apa? Paulus pergi menyampaikan kepada apa? Para rasul yang ada di Yerusalem.
Tapi bukan hanya para rasul dia temui, termasuk apa? Para penatua. Ayat 3, mereka diantar oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria dan menceritakan tentang pertobatan orang-orang bukan Yahudi. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Elohim lakukan dengan perantara mereka. Tetapi beberapa orang dari aliran Farisi yang telah menjadi percaya berdiri dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Inilah orang-orang Farisi tadi, padahal dia sudah percaya. Tetapi apa? Dia tetap menekankan itu, harus disunat itu. Makanya hati-hati. Makanya inilah yang disebut Paulus itu apa? Saudara palsu di dalam surat-surat yang lain. Ini yang disebut oleh Paulus itu saudara palsu. Termasuk yang apa? Yang datang ke Galatia. Ini. Makanya dikatakan Paulus ini saudara palsu ini. Di Galatia kan begitu juga. Mereka harus disunat, harus begini katanya. Kembali ke hukum Taurat. Ini yang disebut oleh Rasul Paulus saudara palsu, penyusup. Tetapi di ayat 6 apa? Lalu bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Jadi di dalam memutuskan sesuatu, rasul harus ditemani oleh penatua-penatua. Kenapa? Karena penatua-penatua inilah yang menggembalakan jemaat lokal. Makanya penatua tidak boleh satu di dalam dalam satu gereja, nggak boleh. Harus lebih dari satu. Supaya apa? Tidak timbul kepemimpinan yang otoriter tadi, monopoli. Itu yang dihindari. Para rasul pun ketika dia memutuskan sesuatu hal, tidak hanya para rasul, tapi apa? Mereka tetap melibatkan penatua. Karena penatua inilah yang mengembalakan jemaat. Coba kita baca dulu ini 1 Petrus 5. Nah ini, coba. Apa dikatakan sana? Apa yang dikatakan Petrus? Petrus 1 Petrus 5 ayat 1 dan 2 sampai dengan 3 lah. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 3. Ya. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Ya. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderita Hamasian yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Elohim yang ada padamu. Ya. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Elohim. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ya. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawan domba itu. Oke, terima kasih. Di sini katakan apa? Apa kata Petrus ini? Katakan di sini apa? Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Ini kan? Aku sebagai apa dikatakan sini? Aku sebagai teman penatua. Petrus mengatakan bahwa dirinya teman penatua. Bukan Bukan pimpinan dari penatua ini.
Makanya penatua itu adalah apa? Rekan kerja dari apa? Para rasul. Sekalipun pada masa itu yang mengangkat penatua adalah siapa? Adalah rasul. Tetapi apa? Petrus sebagai rasul yang sekaligus dianggap sebagai suatu guru tidak menganggap bahwa dia adalah apa? Pimpinan dari para penatua. Apa yang dikatakan lagi di sini? Teman penatua dan saksi penderitaan Hamasia yang juga akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Apa dikatakan dua? Disuruh apa dia? Gembalakanlah kawanan domba Elohim. Jadi para penatua ini disuruh apa? Disuruh mengembalakan kawanan domba Elohim. Jadi penatua ini tugasnya adalah apa? Mengembalakan, mengawasi. Gembalakanlah kawanan domba Elohim yang ada padamu apa? Dengan apa? Jangan dengan paksaan, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Elohim, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan apa? Pengabdian diri. Ayat 3, kenapa? Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau apa? Memerintah ini. Mentang-mentang, oh saya itu bolok, oh aku yang ngatur gitu kan? Oh kamu suruh, oh dia mengatur. Ini yang dihindarkan. Tanya saya, kalau kamu nggak mau saya pecat, dan begitu. Ayo. Makanya dikatakan di dalam satu sidang jemaat tidak boleh ada apa? Satu penatua, harus lebih. Supaya tidak ada kepemimpinan yang otoriter. Ini yang harus kita kita lakukan. Ini. Walaupun saya di sini penatua, ya kan? Saya tidak bisa memerintah saudara-saudara dengan seenaknya. Oh, kamu sini, oh kamu enggak. Nggak bisa. Karena jelas di sini sudah dikatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Memang benar, kita penatua itu adalah gembala. Tapi tujuan gembala di sana bukan untuk memerintah. Tetapi dikatakan apa? Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Teladan bagi kawanan domba itu. Teladan bagi kawanan domba itu. Bisa menjadi contoh, bisa ditiru. Makanya waktu di sana, ketika dalam mengambil suatu keputusan, saya bertolak belakang dengan mereka. Kenapa saya katakan bertolak belakang? Karena selalu ada kasta. Saya pernah dikatakan, saya berbicara dengan Ibu Jerni mengenai diaken itu, saya bilang, kalau di sini beda, saya bilang. Di sini ada kasta, saya bilang. Karena saya saking jengkel di dalam hati, waktu itu saya katakan ada kasta. Kenapa? Karena mereka itu selalu membedakan antara penatua dan diaken. Jadi ketika mengambil sesuatu keputusan, mengapa mereka kan diaken, pelayan gereja. Padahal rasul sendiri pun yang sudah mengangkat para penatua tidak mengatakan, kan kita yang angkat mereka. Kita yang ini, mau apa? Jadi kan mengenai ini nggak usah. Orang Tuhan sendiri kok yang berbicara sama kita, Tuhan sendiri kok yang memilih kita, emang nggak usah lah. Nggak ada. Paulus juga sudah menyebutkan, Apolos ini sebagai teman sekerja. Petrus juga sudah mengatakan teman sekerja. Walaupun Petrus mengangkat para penatua. Ya, sehingga timbullah kekuasaan yang otoriter. Makanya di dalam satu jemaat lokal itu harus dipimpin
lebih dari apa? Satu penatua, dan juga harus ditemani oleh apa? Diaken. Harus ada diaken. Karena penatua yang mengembalakan sekaligus apa? Melakukan pengawasan, tetapi untuk pelayanan administrasi itu diaken. Tapi nantilah kita bahas dulu diakennya nanti. Jadi ini apa? Ini tentang penatua dulu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa penatua itulah yang mengembalakan, mengawasi. Pengawas itu yang disebut tadi penilik. Karena Tuhan Yesus sendiri pun disebut penilik dia. Belum pernah baca kali ya? Saya juga kaget ketika saya baca bahasa aslinya, diberitahu, oh iya, benar juga saya bilang. Dia sih, karena gembala ini tugasnya dia mengawasi. Ini. Itu ada di 1 Petrus 2:25 nggak salah. Ya 1 Petrus 2 ayat 25. 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 Ya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Di sini dikatakan sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kata pemelihara jiwamu di situ itu disebut penilik. Karena bahasa aslinya itu adalah apa? Episkopol. Nah, kalau di ILT itu ditulis penilik. Itu makanya penilik itu adalah pekerjaannya pengawas. Penatua itu jabatan yang tugasnya mengembalakan. Jadi penatua itu dia mengembalakan sekaligus apa? Mengawasi. Sebagai penatua dia mengembalakan, dia memberikan ajaran sesuai ini, sekaligus memberi contoh supaya diteladani, sekaligus apa? Dia mengawasi ajaran apa yang diajarkan itu. Kalau ILT itu di 1 Petrus 2:2 disebut pemilik, ya apa? Penilik. Dan saya memang sudah ngecek bahasa aslinya, episkopol. Jadi ya jelas ya saudara-saudara ya, apa perbedaan daripada penatua dan penilik. Jadi penatua itu adalah jabatannya, sementara penilik itu adalah tugasnya, yaitu sebagai pengawas. Tetapi ada juga beberapa gereja menggunakan penilik sebagai jabatan. Ada seperti Pak Sinte, ya, ada gereja-gereja lain juga ada yang disebut dengan episkop atau uskup, itu sama ada. Tapi mereka apa? Ada jenjangnya, ada pembedanya. Kalau kita nggak boleh ada pembeda. Oke, cukup sampai di situ ya mengenai penatua. Sebenarnya banyak ini. Nanti kalau saya sampaikan nanti nggak ini terlalu panjang waktunya. Nah, sekarang diaken. Ini sekarang diaken. Jadi cikal bakal diaken ini dimulai
ketika para rasul kewalahan untuk apa? Untuk mengatur para jemaat waktu itu karena sudah semakin bertambah. Coba kita baca dulu di Kisah Rasul. Kisah Rasul Kisah Rasul 8 kalau nggak salah. Rasul 6 gitu ya. Jadi terlalu gede jadi ya, Kisah Rasul 6. Di sini katakan penunjukan 7 diaken. Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 6 coba baca. Kisah para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 6. Kisah para Rasul 6 ayat 1 sampai 6. Ya. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Elohim untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ya. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ya. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Jadi inilah cikal bakal terbentuknya diaken. Jadi dikatakan di sini, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian keperluan sehari-hari kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari itu. Kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan firman Elohim untuk melayani meja." Udah? Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman Tuhan. Makanya
karena rasul-rasul itu, karena jemaat sudah semakin bertambah banyak, maka ada yang terlalaikan, itu mengenai pelayanan administrasi. Pelayanan ini makanya ini disebut pelayan meja. Kenapa? Dia yang turun tangan langsung untuk melayani jemaat, terjun langsung nih. Nah, ini mengenai keperluan sehari-hari yang dibutuhkan oleh dari jemaat itu. Karena dulu jemaat mulai itu menjual seluruh harta miliknya. Ladang seperti Ananias dan Safira, tahu kan sebenarnya kan? Dijual itu, dibagi-bagi. Jadi ini yang tugas untuk membagi-bagi ini untuk melayani jemaat inilah. Karena semakin banyaknya, maka terkendala. Sehingga terjadilah sumut-sumut di antara jemaat itu sendiri. Nah ini, makanya Rasul, ya udah pilihlah 7 orang untuk melayani kamu kayak gitu. Jadi inilah cikal bakalnya. Cikal bakalnya tadi. Lalu apa? Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul pun berdoa dan menumpangkan tangan ke atas mereka. Ketika diangkat pun ada penumpangan tangan. Berarti ini dilakukan di depan seluruh seluruh jemaat. Tetapi begini, tidak selamanya para diaken ini hanya untuk melayani meja, mengurus juga. Ada kalanya, ada saatnya, ada waktu tertentu apabila diperlukan, diaken ini juga bisa melayani dalam penyampaian firman. Bisa. Contohnya seperti Filipus. Coba kita baca ya. Filipus ini kan di sini kan dia diaken, tetapi dia juga seorang pelayan. Coba kita baca Kisah 8 ayat 40. Ini. Kisah Rasul 8 ayat 40. Kisah 8 ayat 40. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Ya. Bagaimana dia? Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di situ di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Jadi dia juga sudah memberitakan Injil. Dia juga sudah membentuk jemaat. Dia juga sudah memberitakan firman di sana. Jadi nggak selamanya diaken itu dia pelayan meja juga. Kalau memang diperlukan, ya dia bisa diangkat menjadi pelayan. Dia bisa diangkat menjadi penatua. Bisa. Makanya Paulus menulis surat kepada Timotius untuk memberikan syarat-syarat sebagai diaken. Coba dibaca 1 Timotius 3. 1 Timotius 3. Ayat 8 coba sampai dengan 13. Ini. 1 Timotius 3 ayat 8 sampai dengan 13.
1 Timotius 3 Ini. ayat 8 sampai 13. Ya. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, Ya. jangan penggemar anggur, Ya. jangan serakah, Ya. melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Ya. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Ya. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, Ya. jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Yesus Hamasiah mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Nah, ini dikatakan ini. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Yesus Hamasiah mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Ini adalah syarat-syarat diaken. Jadi saudara-saudara, adapun maksud dan tujuan kenapa hal ini saya sampaikan, karena saya ingin ada penatua selain dari saya. Dan saya juga menginginkan selain dari para penatua juga harus ada diaken yang membantu pelayanan ini, yang membantu penatua. Jadi saudara-saudaraku, ya, siapa yang ingin menjadi diaken, ya, mari mempersiapkan dirinya. Karena dikatakan di sini tadi di ayat 10, mereka juga harus diuji dahulu. Artinya diuji di sini bukan dites, bukan, tetapi apa? Diberi pembekalan. Supaya ada yang menemani saya, menemani kami. Karena kan Pak Patar kan dia sudah penatua, tetapi saya mendapatkan mendengar sendiri informasi dari saudara-saudaraku, ya Pak Patar nggak sah kepenatuannya, gitu. Karena orang yang tidak percaya yang mengangkat, yaitu Pak Kris, gitu ya, sehingga ada konflik di dalam hatinya. Sebenarnya yang berkonflik diri sendiri, bukan berkonflik, iya kan? Dirinya sendiri yang berkonflik. Jadi untuk itu, supaya hal ini tidak menimbulkan kekacauan di antara kita, supaya kita tetap sehat sepikir, persekutuan ini tetap berjalan dengan baik sampai pengangkatan. Ya, saya kemarin sudah menyampaikan keinginan-keinginan atau rencana-rencana saya, tetapi rencana-rencana itu kan hanya sebatas rencana. Jadi saya berkeinginan kalau memang menurut saudara-saudara Pak Patar tidak sah sebagai penatua karena ini, maka saya berencana akan mengukuhkan Pak Patar sebagai penatua. Oh, apa bisa Pak? Ya kan? Bukankah penatua tadi Bapak sampaikan harus diangkat oleh Rasul? Memang para penatua diangkat oleh para Rasul, ya kan? Tetapi apakah saya bisa mendukung Pak Patar sebagai penatua? Bisa.
rujukan atau acuannya adalah ketika Yudas Iskariot mati bunuh diri dan kekosongan itu ditinggalkan, maka harus ada yang mengisi. Oleh karena itu siapa yang memilih rasul itu apa? Para rasul sendiri. Tetapi dilihat kriterianya. Nah, ini. Bahwa orang yang ikut mulai dari pemberitaan sejak zaman Tuhan Yesus sampai hari itu apa? Orang itu yang diangkat. Ada 2 calon waktu itu. Nah, maka jemaat dan para penentu apa? Berdoa untuk apa? Untuk supaya jabatan kerasulan yang ditinggalkan oleh Yudas ini apa? Ada yang mengisi. Coba itu dibaca supaya ada bukti otentik ya. Di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 15. Nah, ini. Coba dibaca. Sampai dengan 26. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai dengan 26. Coba baca. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Ya. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Ya. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar." Nah, coba ayat 21 aja langsung. Ayat 21 coba. Langsung ayat 21 cepat. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Ya, tuh. Nah, syaratnya itu. Ayat 21 syaratnya ya. Terus ayat 22, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, ya. Yusuf yang disebut Barsabas, dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Ya. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Jadi Matias terpilih untuk menjadi apa? Menjadi rasul menggantikan Yudas Iskariot. Tapi pemilihan itu sebenarnya Elohim sendiri yang memilih. Karena apa? Karena Petrus CS hanya berdoa. Dan untuk penentuan, karena ada 2 calon, untuk penentuan itu maka dibuanglah undi. Jadi yang kena undi adalah Matias. Kok bisa sistem undi, Pak? Memang dahulu begitu. Ada sistem undi dari zaman Taurat. Ada. Jadi itu yang mereka gunakan sehingga posisi kerasulan yang ditinggalkan oleh Yudas Iskariot diisi oleh Matias. Jadi inilah dasarnya saya bisa mengukuhkan Pak Patar sebagai penentu. Kenapa? Karena Pak Patar ini kami itu satu pelajaran.
Memang targetnya dulu kami diajari untuk menjadi penatua. Tetapi oleh karena sesuatu hal, Pak Patar tidak bersedia untuk menjadi penatua. Jadi sekarang ini karena di sini di kita hanya ada satu penatua, yaitu saya, maka tidak boleh di dalam satu gereja lokal itu diisi oleh apa? Satu penatua. Harus lebih dari satu penatua, berarti minimal 2. Dan juga harus dibantu oleh apa? Diaken. Jadi untuk memenuhi syarat-syarat ini, maka akan ada nanti apa? Diaken. Supaya ya persekutuan kita ini kecil, tapi apa? Memang terbentuk sesuai dengan Alkitabiah. Sedikit kita di sini, tapi kalau hati kita masing-masing sukacita, saya lebih senang. Ya ngapain rame-rame kalau bentuk-bentukan? Iya, ngapain? Tuhan tidak akan hadir. Tapi kita sedikit, tapi kalau kita saling memperhatikan sukacita ini, itu alangkah itu lebih baik. Itu yang harus apa? Tujuan kita bersama, bukan hanya tujuan saya, tapi tujuan kita bersama. Ya inilah persekutuan kita. Kita syukuri. Ya, kita syukuri ya persekutuan kita ini kita bentuk. Ini harus ada penatua, harus ada diaken. Jadi siapapun nanti yang mau menjadi penatua silahkan. Ya, yang mau jadi diaken silahkan. Saya siap mendidik memberikan pengarahan-pengarahan sesuai dengan kita. Itu pun ya hanya singkat. Ya, tapi kalau misalkan dia siap untuk melayani naik mimbar sebagai penatua, ya ada lagi pelajarannya. Tapi untuk sementara ini cukup diaken dulu. Tapi kalau suatu saat kalau memang ini dibutuhkan, ya udah naik jenjangnya menjadi penatua. Jadi supaya saudara-saudaraku ya saya sih menginginkan persekutuan kita ini kecil, tapi kita ya sukacita gitu loh, ya kan? Nggak ada yang saya bentuk-bentukan ini enggak. Kalau ada keinginan yang disampaikan baik-baik. Ya. Kalau belum terpenuhi ya sabar gitu loh. Jangan dipaksakan keinginannya. Lihat, jangan hanya melihat kita kepentingan kita sendiri, tapi lihat juga kepentingan orang lain. Kan? Kalau itu juga begitu kan? Jangan lihat kepentingan kita, tapi kan kepentingan orang lain. Jadi, saudara-saudaraku, inilah yang dapat saya bagikan, saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan mengerti apa sih maksud dan tujuan saya. Ya, terima kasih, kita berdoa.